Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Muzaki, salah satu mahasiswa 5B PAI IAI Al-Qadiri Jember, akan memberikan beberapa materi-materi terkait dengan materi terpenting di dalam manajemen pendidikan dari mata kuliah administrasi dan supervisi yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Tentu yang pertama dalam materi manajemen pendidikan ini adalah kita harus mengetahui beberapa pengertiannya, termasuk yang pertama adalah manajemen itu apa, kemudian pendidikan itu apa. Manajemen menurut beberapa ahli adalah manajemen itu suatu kerangka untuk menciptakan beberapa kegiatan-kegiatan yang tepat pada sasarannya sehingga sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga manajemen itu fokusnya adalah satu, manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal seseorang itu mencapai satu profesi. Yang kedua, manajemen dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Kemudian yang ketiga, manajemen sebagai seni tercermin dari beberapa gaya atau style seorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai satu tujuan. Kemudian yang kedua adalah pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Banyak beberapa ahli menyampaikan tentang materi atau tentang pengertian dari manajemen pendidikan, namun demikian itu untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif dan diperlukan pemahaman yang dengan pengertian proses dan substansi pendidikan. Kemudian dengan demikian, pendidikan merupakan suatu sistem terencana untuk menciptakan manusia seutuhnya. Sistem pendidikan memiliki garapan dasar yang dikembangkan dan diantaranya terdiri dari satu, bidang garapan peserta didik, yang kedua tenaga pendidikan, yang ketiga kurikulum, yang keempat sarana prasarana, yang kelima keuangan, yang keenam kemitraan dengan masyarakat, yang ketujuh bimbingan dan pelayanan khusus. Kemudian yang B, tujuan manajemen pendidikan. Tujuannya adalah dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis. Kemudian dievaluasi benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Pendekatan manajemen yakni 11 macam pendekatan terhadap teori dan praktek manajemen sebagai berikut. 1. Empirikal atau kasus. Yang kedua, perilaku antar pribadi. Yang ketiga, perilaku kelompok. Yang keempat, sistem-sistem sosial kooperatif memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok. Yang kelima, sistem-sistem sosioteknikal. Yang keenam, teori keputusan. Yang ketujuh, sistem mempelajari bagian-bagian interdependen organisasi dan hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedelapan, matematikal atau manajemen sains. Yang kelima, yang kesembilan, kontingensi atau situasional. Yang ke-10, peranan manajerial. Yang ke-11, operasional. Kemudian prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen itu terdiri dari 3. 1. Prinsip manajemen berdasarkan sasaran. Yang kedua, prinsip manajemen berdasarkan orang. Yang ketiga, prinsip manajemen berdasarkan informasi. Fungsinya, fungsi manajemen itu untuk apa saja? Ternyata fungsi manajemen itu satu adalah untuk melaksanakan kegiatan agar mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien.